Oke, jadi bahasan kita hari ini adalah mengenai kejang demam. Kejang demam itu adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau biasanya yang kita ukur adalah suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranial. Jadi ketika ada kejadian-kejadian intrakranial seperti meningitis, seperti abses cerebri, atau kelainan-kelainan tumor otak yang berkaitan dengan struktur intrakranial tidak disebut sebagai kejang demam. Menurut konsensus Statement of Febrile Seizure, kejang demam itu adalah suatu kejadian pada bayi atau anak, biasanya antara umur 3 bulan sampai 5 tahun, yang berhubungan dengan demam, tetapi tidak terbukti adanya infeksi intrakranial atau penyebab tertentu dari intrakranial itu. Klasifikasi kejang demam dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Untuk kejang demam sederhana, biasanya kejangnya berlangsung kurang dari 15 menit, sifatnya general atau umum atau tonik-klonik, kemudian hanya terjadi satu kali dalam 24 jam, jadi dia tidak berulang dalam 24 jam. Kalau kejang demam kompleks, itu biasanya kejangnya lebih dari 15 menit. Sifatnya multiple, yaitu lebih dari satu kali dalam 24 jam. Misalnya, dua kali dalam 24 jam itu langsung diklasifikasikan dalam kejang demam kompleks. Dan sifatnya vokal, artinya kejangnya pada satu regio tubuh tertentu, atau dia awalnya dari vokal kemudian jadi general. Jika memenuhi salah satu kriteria saja dari kejang demam kompleks, maka sudah bisa diklasifikasikan sebagai kejang demam kompleks. Misalnya, pasien kejang dengan lebih dari 20 menit. Namun walaupun dia general dan hanya satu kali, tetap didiagnosis sebagai kejang demam kompleks. Faktor predisposisi dari kejang demam ini adalah yang pertama pastinya adalah demam. Demam pada anak paling sering diakibatkan oleh infeksi saluran pernafasan akut, otitis media, pneumonia, gastroenteritis atau diare infeksi, maupun infeksi saluran kemih atau ISK. Umurnya biasanya antara 3 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya kejadian kejang di bawah 3 tahun atau di atas 5 tahun, biasanya kita tidak fokus ke arah kejang demam. Kita harus mencari etiologi kejang apa yang menyebabkan pasien ini kejang. Kemudian genetik. Biasanya penelitian menyatakan bahwa ibu yang pernah mengalami kejang demam akan menurunkan, atau bapak yang pernah mengalami kejang demam pada saat anak-anak atau pada saat bayi juga biasanya ditularkan ke anaknya. Jadi anaknya juga bisa beresiko untuk mengalami kejang demam. Manifestasi dari kejang demam ini biasanya berlangsung singkat, berupa serangan kejang klonik atau tonik-klonik bilateral atau secara general. Nah, setelah kejang berhenti, anak biasanya tidak memberikan reaksi apapun untuk sejenak. Namun setelah beberapa detik atau beberapa menit, anak ini akan terbangun sadar tanpa adanya defisit neurologis. Tapi bisa juga diikuti oleh hemiparese sementara atau lumpuh setengah badan sementara yang kita sebut dengan hemiparese TOT. Ini biasanya bisa berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Kalau kita periksa encefaloelektrogram pada pasien yang kejang demam, memperlihatkan adanya gelombang lambat di daerah belakang atau occipital yang bilateral, sering asimetris, kadang juga unilateral. Ini ditemukan pada 88% pasien pada hari pertama kejang, dan ditemukan sekitar 33% pada pasien yang kejang setelah hari ketiga sampai hari ketujuh. Untuk diagnosis banding dari kejang demam adalah infeksi susunan saraf pusat dan epilepsi. Kapan kita mencurigai suatu epilepsi? Yaitu jika sebelum kejang demam yang pertama sudah ada kelainan neurologis atau ada kelainan perkembangan. Yang kedua, ada riwayat kejang tanpa demam pada orang tua atau saudara kandung, genetik. Yang ketiga, itu kejang berlangsung lama dari lebih dari 15 menit atau kejang vokal, yang kita klasifikasikan dalam kejang demam kompleks. Biasanya itu kita mencurigai bukan kejang demam murni, tapi kemungkinan besar bisa juga epilepsi. Untuk tata laksananya kita bagi 3 pada pengobatan fase akut, mencari dan mengobati penyebab, dan pengobatan profilaksis. Pada saat pasien kejang pertama kali, maka tata laksana utama yang bisa kita berikan adalah yang pertama kita kendorkan pakaian ketat, terutama di sekitar lehernya. Dan jika pasien tidak sadar, posisikan supine dengan kepalanya miring. Kemudian bersihkan muntahan atau lendir yang terdapat pada mulut atau hidung pasien. Kemudian jangan memasukkan apapun ke dalam mulut seperti spatel atau sendok. Jangan diberikan pada saat pasien kejang.
Kemudian ukur suhu, observasi, dan catat lama serta bentuk dari kejang itu. Apakah kejangnya vokal, general, berapa lama, untuk menentukan apakah ini adalah suatu KDS atau KDK. Tetap dampingi pasien selama kejang. Nah, selama kejang, pasien biasanya bisa diberikan diazepam rektal. Tapi diazepam rektal itu jangan diberikan bila kejang pada pasien sudah berhenti. Dosisnya adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Namun biasanya digunakan pedoman bahwa jika pasien dengan berat badan kurang dari 10 kg diberikan diazepam rektal 5 mg, dan jika berat badan lebih dari 10 kg diberikan sebanyak 10 mg, atau dengan patokan tahun, di bawah 3 tahun dapat diberikan 5 mg, di atas 3 tahun dapat diberikan 7,5 mg. Jadi tata laksana pada saat demam pada pasien anak biasanya bisa diberikan antipiretik, yaitu paracetamol 4 kali 10-15 mg per kilogram berat badan per kali, atau ibuprofen sebanyak 3 kali dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan per kali. Ini adalah algoritma penanganan kejang akut atau bisa juga pada status epileptikus pada anak. Jika di rumah didapatkan adanya kejang, apabila tersedia diazepam rektal, dapat diberikan diazepam rektal maksimal 2 kali dengan jarak 5 menit. Dosisnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan range 5-10 mg. Kemudian apabila sudah sampai ke rumah sakit, bisa langsung dipasangkan intravena, kemudian bisa diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,25, ada juga referensi yang menyatakan 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 1-2 mg per menit dengan maksimal dosis 20 mg. Kemudian atur juga jalan nafasnya, berikan oksigen, dan pantau sirkulasi. Kemudian apabila kejang masih tetap berlanjut, bisa diberikan obat, bisa phenytoin, bisa juga phenobarbital. Kalau diberikan phenytoin, diberikan 20 mg per kilogram berat badan per intravena maksimal 1 gram. Kalau diberikan phenobarbital bisa diberikan 20 mg per kilogram berat badan IV dengan kecepatan 30 mg per menit maksimal 1 gram. Kalau misalnya dengan phenytoin tidak mempan, lanjut ke pemberian phenobarbital, atau misalnya penggunaan pertama adalah phenobarbital, bisa dilanjutkan dengan phenytoin. Kemudian apabila masih tetap kejang, maka pasien disebut sebagai kejang refraktor. Ini harus dipantau dan dikirim ke ICU. Di ICU biasanya bisa diberikan midazolam, pentotal atau tiopental, ataupun propofol untuk induksi anestesinya. Ketika kita sudah berikan phenytoin, maka 12 jam kemudian harus diberikan dosis maintenance, yaitu 5-7 mg per kilogram berat badan. Sama juga dengan phenobarbital, apabila kita sudah berikan phenobarbital, maka kita harus berikan dosis maintenance, yaitu 12 jam kemudian, yaitu 4-5 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang kedua adalah kita mencari dan mengobati penyebabnya. Pertama kita lakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif. Yang paling utama itu adalah tenggorok. Pasien pada anak-anak sering mengalami tonsilofaringitis akut di bagian telinga, seperti otitis media akut dan kecurigaan terhadap infeksi saluran kemih. Kalau misalnya dicurigai adanya meningitis, dapat diperiksa cairan cerebrospinal. Kemudian pemeriksaan laboratorium lainnya untuk menentukan sumber infeksi. Untuk profilaksis untuk kejang ada dua, yaitu profilaksis intermittent dan profilaksis yang terus-menerus dengan antikonvulsan setiap hari. Kalau misalnya kita berikan profilaksis intermittent, ini biasanya hanya diberikan pada saat demam lebih dari 38 derajat Celcius. Obatnya adalah diazepam oral 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis sampai demamnya berhenti. Kalau apa efek sampingnya? Efek samping dari diazepam itu adalah ataksia, mengantuk, maupun hipotonik. Kemudian ada juga yang disebut dengan profilaksis terus-menerus dengan antikonvulsan setiap hari. Ini diberikan setiap hari. Obat yang diberikan adalah bisa phenobarbital 4-5 mg per kilogram berat badan per hari, ataupun asalvalproat 15-40 mg per kilogram berat badan per hari. Efek samping dari asalvalproat adalah hepatotoksik. Nah, penelitian menyatakan bahwa phenytoin dan carbamazepine ini tidak efektif untuk pencegahan atau profilaksis dari kejang demam. Terima kasih.